Qul in kuntum tuhibbunallaha, kata Al-Quran, katakan pada siapapun yang mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi. Kalau ada orang yang sudah bisa mengikuti Nabi dalam hidupnya, perhatikan kalimatnya, yuhibbukumullahu, maka Allah akan mencintai orang-orang itu. Kalau Allah sudah cinta pada orang itu, apa yang pertama diberikan oleh Allah? Perhatikan, wa yaghfir lakum dzunubakum, pasti dosa sebesar apapun akan Allah ampuni saat itu. Anda bisa bayangkan, biasanya kalau di dalam Al-Quran Allah akan mengampuni dosa, itu biasanya bertahap, tidak sekaligus. Wa yaghfir lakum min dzunubikum, misal di Al-Anfal ayat 29, wa yaghfir lakum min dzunubikum, biasanya pakai min. Allah akan mengampuni sebagian dari dosa dulu, jadi gak langsung semuanya. Misal ada orang pernah bohong, pernah mencuri, pernah merampok, ketika dia berbuat taat, bohongnya diampuni, yang merampoknya belum, yang mencurinya belum. Tapi orang-orang yang mencintai Allah, mengikuti sunnah Nabi, begitu dia memiliki dosa, wa yaghfir lakum dzunubakum, minnya dibuang oleh Al-Quran, minnya dibuang. Kalau minnya dibuang, itu artinya bukan satu dua yang diampuni, tapi segala dosa yang dia bawa pada saat itu Allah gugurkan. Subhanallah. Jadi ini yang pertama kali diberikan. Bapak dan Ibu sekalian, saya kemarin baru datang dari Tanah Suci. Saya khususkan pada Bapak dan Ibu yang di Al-Ihsan dan beberapa tempat yang saya isikan. Demi Allah saya katakan, saya di Madinah hampir setiap malam saya berusaha datang ke Raudhah. Kemudian di karpet hijau itu saya memohon, mengangkat tangan, bermohon kepada Allah, meminta agar siapapun yang belajar dijadikan umat-umat Nabi yang bisa mengikuti sunnah Nabi SAW. Kalau saya sudah datang ke sana, berdiri di karpet hijau, meminta dalam keheningan malam, memohonkan kepada Allah supaya kita bisa menjadi pengikut sunnah Nabi. Kalau dengan sampai hadir di sana ibu bapak belum mau juga untuk memulainya, dengan cara apa lagi saya mesti bisa memberikan apa yang bisa saya sampaikan? Karena itu bertakwalah kepada Allah. Mari kita mulai untuk bisa memperbaiki keadaan kita seperti Nabi mengajarkannya. Semoga yang pertama Allah mencintai kita dalam hidup, menggugurkan dosa-dosa kita, dan memudahkan setiap kehidupan kita sebelum pulang menghadap Allah. Apa yang perlu kita teladani? Bukan satu, bukan dua, dijawab oleh ayat Al-Quran di Al-Ahzab ayat 21 yang selanjutnya. Perhatikan kalimatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi. Tayyib. Saya sudah awalkan ini di awal pertemuan, sudah pernah disampaikan. Kata uswah bisa dibaca dengan dua cara, untuk mengingatkan saja. Satu, riwayat Hafiz dari Asim membaca dengan uswah, harakatnya di atas. Riwayat Qalun dan Warash dari Nafi' itu membaca dengan iswah, harakatnya di bawah. Kalau atas, yang ada di atas menunjukkan tinggi atau rendah? Tinggi. Kalau di bawah, rendah, kecil atau besar? Lihat hikmahnya. Kenapa ayat ini bisa dibaca dengan dua cara, bawah dan atas? Ingin menunjukkan pesan bahwa segala yang melekat pada diri Rasulullah SAW, jangankan yang tinggi-tinggi sifat sholatnya, yang tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya, yang bacaannya itu tidak kurang dari 4 surah, Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa dan Al-Maidah. Jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecilnya pun bisa diteladani. Senyumnya, jalannya, cara menolehnya, cara bicaranya. Jadi kita akan mencoba membahas dari mulai bangun tidurnya sampai beliau tidur kembali, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, dari yang kecilnya sampai dengan yang besar-besarnya. Semoga dengan itu kita bisa mengikuti tuntunan Al-Quran dan bisa mendapatkan apa yang telah disebutkan oleh jaminannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.